Setelah perjalanan waktu sharing-sharing dengan istri, juga melihat kondisi-kondisi di Kuta khususnya wali santri, ada juga pada asatid yang mungkin kondisi kesehatannya agak menurun. Nah, tergugahlah, tergeraklah gitu jiwa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman ayah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir di hadapan saya, Masya Allah, Pak Ivan ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di episode sebelumnya, Pak Ivan sudah berbincang-bincang dengan Okun ya, tentang banyak hal dari pribadi, terus juga tentang kesibukan, dan juga tentang dari mana informasi mengenai menyekolahkan anak di Kuta. Nah, baik, kali ini dengan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak. Tegang, jangan terlalu tegang, santai aja Pak. Ini masih ada kaitannya dengan yang di episode sebelumnya, cuman saya ingin eksplor lagi lebih dalam mengenai di Kutab ini kan tadi pernah Pak Ivan sampaikan di episode sebelumnya bahwa tidak hanya anaknya yang belajar, tapi ayahnya juga yang belajar. Ayah bundanya yang belajar juga ya. Kira-kira nih, setelah menyekolahkan anak di Kutab, kita juga belajar sebagai ayah, sebagai orang tua, ada nggak kira-kira kontribusi apa yang Pak Ivan ingin kontribusikan ke Kutab atau untuk umat lah ya melalui Kutab ini? Kira-kira ada nggak kontribusi yang ingin Pak Ivan? Saya juga punya kemampuan apa nih? Saya ingin berkontribusi di situ. Ada nggak kira-kira Pak? Ya, karena bukan basic ya, mungkin ya perjalanan hidup saya dan istri khususnya awalnya dari terapis. Nah, di sisi lain juga setelah perjalanan waktu sharing-sharing dengan istri, juga melihat kondisi-kondisi di Kuta khususnya wali santri, ada juga pada asatid yang mungkin kondisi kesehatannya agak menurun. Nah, tergugahlah, tergeraklah gitu jiwa terapisnya. Masya Allah. Gitu. Jadi disitulah sampai mungkin waktu itu membuka Presiden Forku ya, Ustadz Dali. Masya Allah, sharing dengan beliau juga, udah aja kata Ustadz Dali itu, nanti kalau misalkan ada Ustadz, ada misalkan wali santri yang sakit, katanya dibekam sama Pak Ivan. Nah, sampai tercetuslah tadi divisi UKS gitu ya. Salah satu divisi UKS ya? Iya. Usaha Kesehatan Kutab. Iya. Jadi intinya mungkin Pak Ivan karena dari terapis ya, punya keahlian, kemampuan di situ, ingin tadi ada kontribusi untuk Kutab dari segi kesehatan. Istilahnya memberikan pengobatan lah ya. Dengan metode bekam. Dan juga tadi ada obrolan dengan Presiden Forko. Akhirnya dibikin divisi, salah satu divisi namanya divisi UKS. Berarti itu masih dalam lingkup Forko ya? Iya, lingkup Forko. Lingkup Forko, sehingga terbentuklah UKS. Nah, di UKS ini udah banyak kegiatan atau apa kira-kira yang udah dikerjakan atau belum mungkin planning ke depannya? Kegiatan mungkin yang waktu awal pembukaan Hijmat ya, alhamdulillah event itu salah satunya juga dimanfaatkan untuk menerapi para wali santri, juga beberapa pengelola dan ustadz juga yang sekarang masih berjalan itu sebulan itu beberapa, mungkin sepekan sekali ya, khususnya wali santri Umahat dan Pak Ayah ya, salah satunya dengan terapi bekam. Juga alhamdulillah ada wali santri yang punya keahlian pijat juga. Gitu? Nah, biasanya juga itu saat ini masih kepada Umahat gitu. Nah, itu yang bisa berjalan alhamdulillah. Juga mungkin pekan-pekan sebelumnya ada ketika event Hijmat di hari Ahad ya, ada cek tensi, cek gula darah. Nah, itu juga yang dilaksanakan oleh salah satunya UKS gitu. Masya Allah, bermanfaat sekali ya. Jadi supaya orang yang ada di Kutab ini tidak hanya asatid, orang tua juga tetap sehat gitu ya. Insya Allah. Seperti itu. Masalahnya inspirasi banget ya. Jadi sesuai para ayah juga kebanyakan yang akan kita undang ke sini tuh
takut-takut gimana gitu ya. Padahal ya kita santai aja ya. Ya. Jadi kita ingin berbicara yang apa ya, yang bermanfaat lah. Seperti Pak Ivan ini, para ayah sekalian, teman ayah sekalian, beliau punya kemampuan di terapi sehingga ingin berkontribusi di kutabnya itu ya dengan keilmuan yang beliau punya. Begitu juga dengan teman ayah yang lain, Mak. Ya, apa jangan sampai ketika kita ajak ke podcast ini nggak mau gitu ya. Padahal kita santai aja. Insya Allah banyak hikmah yang apa namanya, yang akan kita diskusikan gitu. Nah selanjutnya Pak Ivan, planning ke depan dari tim UKS yang Pak Ivan apa namanya di situ berkontribusinya. Planning ke depan mau seperti apa nih UKS? Udah ada belum planning ke depannya seperti apa? Mungkin tahun ini rencananya insya Allah alhamdulillah kemarin pun terima kasih kepada mungkin para wali santri dan muslimin yang setidaknya membantu juga peralatan yang dibutuhkan oleh tim UKS. Salah satunya kemarin tensi ya, terus misalkan alat cek darah, alhamdulillah sudah terpenuhi, tinggal apa direalkan gitu alatnya. Nah itu nanti kedepannya insya Allah periodik para ayah, wali santri atau ummahat juga para asatid dan pengelola direncanakan untuk dikontrol tensi darahnya juga asam uratnya, terutama tuh Pak Ukun. Oh, tadi yang Kang Ukun lagi asam urat. Kayaknya perlu dibawa ke rumah makan Padang itu ya. Nah itu asam urat, mungkin gula darah juga. Terus secara periodik akan dicek gitu ya. Juga mungkin kepada anak-anak kita juga insya Allah akan dikontrol juga kondisi kesehatan. Insya Allah. Nah di tim UKS ini timnya banyak nggak? Cuma mungkin ummahat cuma 3, iya. Ayahnya cuma 2. Sama siapa lagi ayahnya? Pak Robi. Oh Pak Robi juga terapis ya? Enggak, jadi hanya beliau ingin berkontribusi. membantu. Masya Allah, luar biasa ya Pak Ayah. Jadi banyak ternyata ya. Ya kalau dari episode sebelumnya yang ayah ini kontribusinya saya di sini, di bisnis di sini. Nah ternyata ini ada juga Pak Ivan luar biasa ingin berkontribusi dari kesehatan. Ya, jadi bisa dikatakan dokter bekamnya Kutab. Insya Allah. Jadi intinya ya tadi ya, kemampuan kita selain menyekolahkan anak di situ ingin ikut berkontribusi karena ya kesehatan juga penting. Sehingga ide yang sangat luar biasa yang sudah dijalankan Pak Ivan dan tim di tim UKS, mudah-mudahan ini apa ya terus berkontribusi untuk menjaga kesehatan para ayah, terus juga asatid, pengelola dan sebagainya. Itu aja mungkin bincang kita tidak terlalu lama ya, yang sudah langsung ke intinya. Intinya dari obrolan ini kalau saya simpulkan bahwa Pak Ivan ini tergerak untuk bisa berkontribusi untuk Islam ya melalui kesehatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Pak Ivan sudah menyempatkan waktu nih. Insyaallah. Di kesibukannya sebagai terapis, ada manfaatnya bagi para ayah juga yang ingin ikut berbincang di sini. Silahkan nanti menghubungi tim kita, dan juga mungkin yang ingin terapis ya boleh nanti kontak Pak Ivan atau tim kami juga untuk jadwal yang ingin terapis bekam dan sebagainya. Itu aja mungkin teman ayah sekalian. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya, mudah ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. TV